pemilihan presiden dan wakil presiden masih tersisa waktu kurang 1 bulan lagi, yang mana Pilpres itu sendiri akan digelar 14 Februari 2024. Karena sudah mendekati hari pemilihan dengan 3 pasang calon yang akan bertarung memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden, kita akan minta penilaian atau prediksi Bapak Rahutman Harahap, mantan Wali Kota Medan, terhadap 3 pasang calon dan sekaligus nomor berapa yang punya peluang kuat untuk memenangkan pemilihan nanti. Selamat pagi Pak Rahutman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Akhir-akhir ini Bapak semakin sering muncul di publik sehingga wajah Bapak makin dikenal dan ucapan-ucapan Bapak terus disimak, apa itu melalui media cetak seperti Harian Waspada dan media online lainnya. Bagaimana penilaian Bapak secara pribadi ataupun gonjang-ganjing yang Bapak dengar dari kelompok masyarakat tentang siapa dari 3 pasang calon presiden ini yang saat ini buat sementara menduduki ranking atas? Terima kasih Pak Aldi, Pak Adi, dan selamat pagi para pemirsa sekalian. Apa yang disampaikan Pak Aldi tentang masalah prediksi, masalah cawapres, capres dan cawapres itu pemilu pemilihan datang. Tentu saya sebagai Dewan Pakar dan juga sebagai caleg inisiatif dari Partai Nasdem, dari sejak awal saya sudah memprediksi bahwa pertarungan ini bagi Sumatera Utara ini akan dimenangkan oleh Anies di atas 60%. Dan itu tidak saya menyampaikan perkiraan, tetapi hasil survei saya, hasil peninjauan saya ke beberapa wilayah terpencil, termasuk pantai timur, pantai timur, mulai dari sepanjang pesisir Medan sampai ke Gunung Tinggi dan juga sampai ke daerah dari Pasir, Sebiru terus ke daerah besar, Sedang, Patumbang, semua sudah kita jalani. Kita mendapat info dari masyarakat bahwa betapa besarnya harapan masyarakat untuk perubahan. Perubahan ini hanya bisa diberikan apabila Anies jadi presiden. Itu kita harus akui. Karena masyarakat ingin perubahan. Karena masyarakat ini merasakan apa itu keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan saya. Seperti yang bilang Pak Anies, kita ingin ke depan bahwa bangsa ini harus diatur oleh kekuasaan alam itu. Dan jangan kekuasaan di atas itu, tapi itu dari atas kekuasaan. Sehingga masyarakat bisa merasa keadilan dan kesetaraan itu. Itu sesuai dengan pembukaan masyarakat. Ini global. Dan saya lihat dari bagaimana masifnya itu masyarakat, apa itu kita hargai. Dan saya berterima kasih ya bahwa relawan-relawan juga berjuang habis-habisan bagaimana untuk memenangkan Anies. Tapi Pak sudah mempunyai pilihan lah Bapak ya, siapa yang akan Bapak dukung dan siapa jagoan Bapak? Terima kasih Pak, kalau saya nggak pasti itu Anies itu apa? Karena saya beliau itu birokrat, pernah menjadi gunung, saya juga pernah berkota. Cara kerja beliau dengan hati dan selalu memikirkan berpihak kepada masyarakat, selalu melihat masyarakat yang diangkat kesejahteraannya, termasuk pemukiman, penanganan rumah kumuh, kesejahteraan bantuan-bantuan sosial lainnya. Dan dia juga adalah tokoh toleran, bukan seperti yang bayangkan orang tua. Dia sangat toleran. Selama beliau lah menjabat gubernur DKI, beliau mengeluarkan sampai 51 izin untuk beribadah. Apa bedanya dengan Medan? Saya sampai tahun 2012 menerima penghargaan tokoh kultural dan beragama Asia Tenggara. Karena saya melakukan kesetaraan, keadilan itu bagi pemimpin agama selalu kita berikan kesempatan, baik ibadah dan sebagainya. Ini Pak Ali yang kita lakukan, sehingga saya berprinsip beliau adalah pemimpin masa depan Indonesia yang akan membawa bangsa ini akan lebih menjadi salah satu negara yang berkembang di dunia. Berarti Bapak sudah cinta dari awalnya kepada Anies ya? Jelas, saya cinta banyak. Sebelum dicalonkan Nasdem, apalagi setelah dicalonkan Nasdem, sebagai partai pengusung kita harus berbuat habis-habisan bagaimana memenangkan calon kita itu. Bukan karena Bapak sama partai yang mengusung Bapak untuk caleg DPR RI dan Anies juga untuk capres. Jadi bukan karena sama partai Pak ya? Harus diakui kecemerlangan narasi, pemikiran, gagasan Pak Surya Paloh itu harus diakui. Dia tidak mungkin sembarangan memilih orang. Dia akan memilih yang terbaik dari yang baik. Andai kata umpamanya Anies berbeda partai pengusung dengan Bapak dan Bapak juga caleg, apakah Bapak mengusung Anies secara pribadi? Itu prinsip saya, itu kan pribadi.
Tapi secara selaku Dewan Pakar Nasdem Sumatera Utara, saya mendukung bisa. Saya ke masyarakat yang terus-menerus, kadang-kadang 5-4 acara saya di Medan, di bidang masyarakat itu selalu Bu Amin yang saya sosialisasi dulu, baru saya. Karena itu pendampingan sebagai partai pendukung. Makanya perlu pemahaman visi misi harus disosialisasikan sehingga masyarakat merasa pilihan itu bisa lihat pilihan kan perubahan. Jadi Bapak mendukung Anies dan Muhaimin ini sudah harga mati, Pak ya? Tidak bisa pindah lagi kayak orang cewek pada wanita lain, kan? Tidak bisa. Saya penuh mendukung beliau sebagai calon presiden, Muhaimin wakil presiden hari ini. Harus kerjakan. Salah nanti yang terima, beliau akan kampanye akbar di Medan. Yang salah mungkin akan dibuat di kabupaten juga, karena sudah boleh akan kampanye. Apa dulunya ada pernah partai atau caleg lain yang meminang Bapak bahwa dia mendukung nomor 2 atau nomor 3? Apa ada yang Saya datang? tidak perlu cerita juga. Setelah saya menetapkan diri saya untuk Nasdem, siapapun, jadi apapun, saya tetap Nasdem. Saya orangnya komitmen. Ya. Saya tidak mau mengkhianati, tapi saya pemberontak berkelas. Jadi karena saya mengikuti gagasan daripada ketua kami, Pak Surya Paloh, ketua umum, itu yang saya jabarkan di masyarakat, bahwa Nasdem harus menjemput bola, harus turun ke masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat. Itu yang kita sampaikan, dan itu sampai kepada calon presiden kita juga memahami itu. Dan kita lihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat sekarang, di mana-mana muncul relawan-relawan itu. Ya. Pilihan Bapak sudah jelas bahwa Anies Muhaimin dan tidak lagi kemana-mana. Walaupun ada orang meminang, karena Bapak sudah punya kepala, istilahnya Bapak tidak akan menambah kepala Bapak lagi. Karena Bapak sudah punya tangan, ada orang ngasih tangan, Bapak tidak akan terima lagi tangan lain. Bapak tetap punya 2 tangan. Dan itulah harga Bapak. Dengan pilihan Bapak nomor 1, itulah pilihan harga mati Bapak. Sekarang andai kata pada hari pemilihan, berbeda hasil hitungan suara KPU, dan yang menang itu bukan pilihan Bapak, adalah nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Apa harapan Bapak? Andai kata nomor 3 dari Ganjar Mahfud MD atau nomor 2 Prabowo Gibran itu yang menang, apa harapan Bapak? Tidak Anies. Itu siap kita sebagai partai pengusung, kita siap resiko politik apapun. Ya, harus siap kita. Kita harus siap apapun itu resiko politik. Ya. Tentu nanti akan lain sesuai petunjuk ketua umum. Yang penting sekarang kita berjuang habis-habisan bagaimana Anies menang, parlemen juga kita kuasai. Justru karena itu kita juga harus sosialisasi, harus turun, tegang. Saya Ali, saya sudah turun ke pelosok, ke kadang-kadang 5 kali pertemuan dari lingkungan ke lingkungan saya untuk mensosialisasikan, untuk bersilaturahmi masyarakat, memberikan harapan mereka ke depan. Ternyata masyarakat Kota Medan ini sedang selfie dan video semua menginginkan adanya perubahan, dan hanya itu ada sama presiden kita, calon presiden kita Anies Baswedan. Ini kan sudah boleh dikatakan detik-detik hari pemilihan. Sekarang apa perjuangan Bapak? Waktu, ya siapapun yang namanya pengorbanan pasti memotong itu pasti berdarah. Ya. Binatang mati pun dipotong berdarah juga. Ya. Jadi sekarang apa detik-detik terakhir nih perjuangan Bapak untuk ke masyarakat? Baik cara nomor 1 atau cara Bapak sendiri sebagai caleg? Saya langsung turun 5 kali 1 hari. Pak Ali satu malam siang kemana saya jumpai tokoh-tokoh sampai tokoh-tokoh agama saya jumpai, tidak hanya tokoh agama Muslim, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh agama lain. Saya adakan pendekatan sampai ada orang bertanya kenapa harus Anies. Saya buka itu semua persoalan di mana penelitian beliau sebagai calon pemimpin nasional. Berarti Bapak udah 24 jam berjuang untuk ke masyarakat Pak ya, untuk memperkenalkan diri. Memang sudah Bapak orang udah kenal, Bapak mantan wali kota. Siapa lagi dengan Pak Rahutman? Kalau tidak mantan wali kota yang dekat dengan masyarakat. Jadi 24 jam mungkin Bapak tidur tuh sebelah mata Bapak tidur ya. Satu mata lagi berjuang. Jadi ya itulah harapan sesuai dengan harapan Bapak. Mudah-mudahan masyarakat juga pendapat dengan Bapak. Tapi andai kata beda, ada yang bukan nomor 1 tapi nomor 2, nomor 3, kita juga menerima dengan ikhlas. Tapi perjuangan Bapak mudah-mudahan diberkati Yang Maha Kuasa, dan juga apa yang Bapak perjuangkan, yang sedang Bapak perjuangkan itu bisa masuk ke DPR RI. Ya semua mungkin berdoa untuk Bapak. Memang semua kita minta dari Allah. Tapi satu Pak Ali perlu saya catat, kalau ini netral, betul-betul netral, sesuai dengan keputusan
KPU dan juga Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada keberpihakan dari aparatur sipil negara, dari TNI dan Polri. Yakin saya, hanya satu arah. Ya, tapi sedikit Pak ya, karena juga sekarang kan calon gubernur sedang digalang, bursa gubernur itu sedang mengembang ini. Apa Bapak juga mungkin ada kapasitas untuk itu? Saya menyerahkan semua kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh. Apa betul dia Pak? Tapi andai kata dipilih Bapak, ditunjuk Bapak, apa Bapak siap? Apapun itu juga Ketua Umum, saya siap. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak harapkan, Pak Surya Paloh mendengar itu. Walaupun dengan online-nya. Ya. Tapi yang jelas, kami doakan Bapak sehat walafiat, perjuangan Bapak berhasil menemui sasarannya, menemui apa yang kita maksud. Terima kasih Pak. Bapak Baik, telah baik. bersama channel ID Usap Official. Saya tambah, ini satu berita. Saya Rahul Manara, ketua dan pakar Nasdem Sumatera. Tegak lurus kepada ketua saya, ketua DPP, Pak Iskandar dan Pak Ketua Umum. Apa garis mereka? Itu yang saya tidak akan bergeser saya. Itulah saya. Saya orangnya loyal, tegak lurus. Lebih baik saya memberontak daripada saya. Itu saya. Bapak udah tahu bagaimana kita membuat ini menjadi kota adipura, kota televisi di Indonesia. Itulah hasil kerja kita dan loyal kita kepada Tuhan. Berarti garis-garis arahan dari Ketua Umum DPD Partai Nasdem, Pak Iskandar Ya. ST, Pak ya. Ya. Ini juga sahabat saya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya arah-arahan dan harapan-harapan itu juga diberkati Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah, saya tidak akan mengecewakan mereka dan memberi kepercayaan kepada saya. Saya akan berjuang, berupaya, berikhtiar, dan berdoa. Semoga apa yang menjadi hal itu tidak bisa. Terima kasih Pak Rahulman telah meluangkan waktunya untuk bersama channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.